Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik, hari ini kita masuk pembelajaran 3 di subtema 2. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 63. Sudah dibuka bukunya halaman 63. Oke, halaman 63, simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan sambil kalian perhatikan bukunya ya. Sebelumnya, kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga seperti katak. Yuk. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Nah, ini gambar katak. Katak memiliki kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Oke, jadi katak itu dikenal sebagai hewan pelompat yang ulung karena ada beberapa jenis katak yang bisa melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Oke, kita lanjut ke halaman 64. Nanti kalian boleh coba di rumah olahraga lompat katak ya. Sebelum kamu berolahraga, bacalah petunjuk berikut. Nah, ini gambarnya, contohnya. Jadi kalian berlompat ke depan secara bergantian. Nah, bahan yang dibutuhkan bola kecil 2, kardus 2. Cara bermain, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Nah, jadi itu cara bermain lompat katak ya. Nanti kalau di sekolah boleh kita praktikkan, atau kalau kalian mau mempraktekkan di rumah juga boleh. Nah, nanti setelah bermain lompat katak, jawab pertanyaan berikut. Apa keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat katak? Apa nih keterampilan yang dibutuhkan dalam permainan lompat katak? Yaitu melompat. Pastinya kita harus bisa melompat ya, dan melempar bola. Nah, ini keterampilan yang harus diperlukan. Nah, karena kalau tidak bisa melompat, kita tidak mungkin bisa bermain lompat katak ya. Oke, kita lanjut ke halaman 65. Oke, kita lanjut ke halaman 65 ya. Ini pertanyaan kalau kalian bermain lompat katak ya. Keterampilan mana yang sudah kamu lakukan dengan baik? Misalnya keterampilan kamu sudah melakukan dengan baik melempar bola atau cara melompatnya ya. Nah, keterampilan mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? Nah, misalnya apa yang belum kamu bisa lakukan dalam permainan lompat katak? Apa kamu belum bisa melempar bolanya ya? Nah, itu nanti kalau sudah bermain baru kalian isi. Nah, apa rencanamu untuk masa yang akan datang agar keterampilan-keterampilan tersebut lebih baik lagi? Nah, pastinya keinginannya untuk keterampilannya lebih baik ya sering berlatih ya.
Oke. Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak? Bagaimana perasaannya? Capek pasti ya. Katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apalagi yang berada di lingkunganmu? Nah, kalian perhatikan hewan apalagi yang ada di lingkunganmu selain katak. Oke, kita lanjut halaman 66. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Nah, kita lihat ini bagian-bagian burung. Yang nomor 1 ini namanya paruh. Ya, nomor 1 namanya paruh. Nomor 2 yaitu sayap. Nah, nomor 2 sayap. Nomor 3 ekor. Nomor 3 ekor. Kemudian nomor 4 cakar. Nah, nomor 5 yaitu mata. Nah, ini bagian-bagian dari burung ya. Nah, sekarang kita tulis dalam tabel fungsi-fungsinya apa. Paruh itu untuk apa? Paruh fungsinya untuk makan. Ya, paruh untuk makan. Kemudian sayap untuk apa sayap? Untuk terbang. Untuk terbang atau mengangkat dan bergerak ya, untuk mengangkat dan bergerak. Ini sayap. Kemudian ekor. Ekor gunanya untuk apa? Untuk terbang juga ya. Untuk terbang, menentukan arah. Kalau ekor terbangnya menentukan arah. Terbang menentukan arah. Nah, cakar untuk apa cakar? Untuk berpegangan. Berpegangan pada dahan dan untuk berjalan juga ya, dan berjalan. Oke. Nah, cakar yaitu untuk berpegangan pada dahan dan berjalan. Nah, sekarang mata. Mata untuk apa? Sama seperti manusia, mata untuk melihat. Ya, mata untuk melihat. Nah, diskusikanlah hasilnya dengan teman sekelompokmu. Pernahkah terpikir olehmu bersikap seperti Edo, yaitu merawat
burung ya, merawat burung yang mengalami luka ya. Pernahkah kamu terpikir seperti Edo? Edo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Lanjut ke halaman 67. Ia pun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Nah, apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya kamu menemukan hewan seperti burung yang Edo temukan dalam keadaan seperti burung itu? Nah, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Bisa kamu tulis di kotak ini. Oke, nah, sekarang kita lanjut di bawahnya mengamati. Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Nah, nanti kamu cari gambar laba-laba dan kumbang atau serangga. Kemudian kamu gambar di sini. Kamu lihat contohnya. Gambar laba-laba dan kumbang seperti apa, nanti kamu gambar di buku kamu ini. Ya, sekarang kita lanjut di halaman 68. Bagian tubuh, perbedaannya laba-laba dan serangga. Laba-laba jumlah kakinya berapa? Laba-laba jumlah kakinya 4 pasang. Nanti kalau kamu sudah menemukan gambarnya, boleh kamu perhatikan ya. 4 pasang. 4 pasang itu berarti ada 8. Nah, kalau serangga atau kumbang itu ada 3 pasang. 3 pasang itu 6 ya. 1 pasang 2 ya, Nak. Oke. Jumlah sayapnya, kalau laba-laba tidak ada sayap ya, jadinya 0. Kemudian kalau serangga sayapnya 1 pasang atau 2 ya. 1 pasang. Oke. Jumlah matanya laba-laba ada berapa jumlah matanya? 4. Nah, kalau serangga atau kumbang 2 jumlah matanya. Oke. Kemudian ciri-ciri lainnya, laba-laba ciri-ciri lainnya tubuh terdiri dari kepala dan dada bersatu. Kemudian perut. Ya. Nah, ini ciri-cirinya dari laba-laba. Kemudian kalau ciri-cirinya dari serangga atau kumbang apa? Ciri-ciri lainnya tubuh terdiri atas kepala, apalagi dada, kemudian perut. Nah, ini ciri-ciri lainnya ya. Nah, lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Nah, kita buat diagram seperti ini. Yang di tengah ini persamaannya, yaitu memerlukan makanan. Kemudian persamaannya apalagi selain memerlukan makanan? Bergerak. Sama-sama bergerak ya. Sama-sama bergerak. Kemudian apalagi? Berproduksi ya. Bergerak, kemudian berproduksi. Itu bereproduksi. Nah, itu sama-sama persamaannya. Oke. Nah, ini persamaannya. Kemudian kalau tidak persamaannya, laba-laba apa? Tidak mempunyai antena. Kemudian kaki ada 8 ya, karena ada 4 pasang. Kemudian tidak bersayap. Tidak bersayap. Nah, ini untuk laba-laba. Kemudian untuk kumbang apa? Kakinya ada berapa tadi kumbang? Ada 6 ya, karena ada 3 pasang. Kaki ada 6 dan bersayap. Kumbang atau serangga. Ya, nah inilah
Perbedaannya kalau kita menggunakan diagram perbedaan dan persamaannya. Oke, kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangan. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Ya, kita lanjut ke halaman 69. Ambillah daftar pertanyaan yang kamu miliki. Lengkapilah daftar pertanyaan tersebut. Kamu bisa membuat pertanyaan tentang bagian-bagian hewan serta fungsinya. Perlihatkan daftar pertanyaanmu kepada gurumu. Nah, kamu bisa membuat pertanyaan tentang bagian-bagian hewan serta fungsinya. Misalnya, kamu buat pertanyaan, apa fungsi dari sayap pada laba-laba? Nah, seperti itu pertanyaannya, ya, bagian-bagian hewan. Oke, kita renungkan materi apa yang sudah kamu pahami dan dengan baik. Materi apa? Kamu sudah memahami bagian-bagian dari burung ya, pastinya ya. Nah, yang belum kamu pahami apa? Nah, boleh kamu tanyakan kalau ada yang belum dipahami dengan Bu Intan. Nah, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang hewan? Apa kira-kira yang ingin kamu ketahui? Boleh juga itu ditanyakan dengan Bu Intan. Nah, kerja sama dengan orang tua, kamu adalah seorang detektif hewan. Kamu adalah melakukan petualang di sekitar rumahmu. Ajaklah orang tuamu untuk melakukan petualangan ini. Temukan ciri-ciri hewan di sekitar rumahmu dan lengkapi tabel berikut. Hasil petualanganmu akan dilaporkan kepada guru dan diskusikan bersama teman-teman. Nah, tugas IPA hari ini kamu mencari hewan yang ada di sekitar rumahmu. Dibuat seperti tabel, 4 hewan saja, 4 hewan. Kemudian tulis nama hewannya, gambar kalau bisa kamu gambar atau kamu cari gambarnya boleh. Kemudian ciri-ciri. Ya, gambarnya boleh dicari atau boleh juga kamu gambar kalau kamu bisa menggambar hewannya. Karena itu tugas IPA-nya hari ini. Oke, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.